Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat PKH, kali ini kita akan belajar bersama-sama modul ekonomi sesi 6 tentang cermat meminjam dan menabung. Ya. Untuk pertemuan sebelumnya, apakah dari ibu-ibu ada yang mau dibahas atau mau didiskusikan terlebih dahulu sambil membuka buku pintarnya ya Bu ya? Ya, oke. Apakah ibu-ibu masih ingat cara menyusun anggaran? Oke, kita harus tahu rata-rata jumlah pendapatan dan pengeluaran bulanan. Kemudian menyusun prioritas kebutuhan bukan keinginan, sehingga pendapatan dan pengeluaran kita dapat seimbang ya Bu ya. Oke, bagaimana mengendalikan anggaran yang telah kita buat agar seluruh kebutuhan dapat dipenuhi? Oke, mengendalikannya dapat dengan menggunakan sistem amplop atau dengan cara kas harian. Ya, baik ibu-ibu, untuk mengingatkan modul sebelumnya kita dapat lihat film di film 2A ya Bu, atau kita dapat baca buku pintarnya di halaman 58. Ya, Ibu baik. Di sini kita juga ada permainan. Permainannya, nama permainannya si kambing ya Bu ya. Di permainan ini nanti ibu-ibu untuk berdiri dan berdirinya itu membentuk lingkaran, dan nanti di sini ibu-ibu untuk berhitung 1 sampai dengan 20 ya. Untuk masing-masing kelipatannya itu kelipatan 5, nanti di kelipatan 5 10, 15, dan 20 ibu-ibu tidak diperkenankan untuk menyebutkan angka tersebut, tapi ibu ganti dengan B ya Bu ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 B. 5-nya itu jangan disebut 5 tapi B ya Bu. 1, 2, 3, 4 B kayak gitu ya Bu ya, dan seterusnya. Nanti kalau ada ibu-ibu yang salah, nanti kita suruh untuk bernyanyi ya Bu ya. Setuju ya? Oke. Setelah itu juga nanti kita bagi menjadi 4 kelompok ya Bu. Di masing-masing kelompok diusahakan ada yang bisa membaca dan menulis ya Bu. Dan di situ kita juga akan membutuhkan alat tulis, di mana nanti kita akan bagikan alat tulis berupa pulpen dan kertas ya Bu. Oke Bu, siap Bu? Oke. Bagaimana cara mengatasi kekurangan uang selama ini? Bagaimana Bu? Terus selama hidup kita berapa kali berhutang? Ya, berapa kali Bu? Ya. Berhutang boleh saja dilakukan, tapi kita harus matang rencananya ya Bu, dan dikelola dengan baik supaya kita tidak selalu bergantung hutang. Ya, sesi kali ini akan membantu kita mengelola hutang, antara lain dengan mengetahui pihak atau tempat-tempat yang dapat kita pinjami ya, agar tidak memberatkan kita ya Bu ya. Biasakan menabung ya, agar kita terbebas dari hutang ya Bu ya. Mari kita lihat poster bersama-sama ya Bu. Ada posternya. Kemudian ada IL-IL-nya Bu ya. Uang tidak cukup, ya diatur dong, kayak gitu ya Bu ya. Satu kali lagi ya Bu ya. Uang tidak cukup, ya diatur dong. Untung saja kita punya kartu Jamkesmas ya Nak. Jadi biaya rumah sakit bisa gratis. Ada obat tambahan yang tidak ditanggung Jamkesmas Bu. Harus kita tebus sendiri. Harganya 400.000 lebih. Hah? Ongkos untuk bawa Agus ke sini juga belum dibayar. Kalau dijumlah semuanya jadi 500 ribuan Pak. Ya Tuhan, dari mana kita dapat uang sebanyak itu? Apa kita tidak punya tabungan Bu? Tidak ada Pak. Tabungan ibu di arisan nggak sampai 50 ribu.
Tabungan Dewi di sekolah baru habis dipakai bayar uang ujian. Sepertinya kita terpaksa berhutang, Pak. Ibu menyesal pinjam uang ke Bu Raiba. Utang kita yang 500.000 udah ibu bayar 100.000 bulan lalu. Tapi kita masih harus store 500.000 lagi dalam 5 bulan ini. Padahal waktu menyerahkan uangnya, Bu Raiba sudah langsung memotong 50.000. Utang kita jadi banyak sekali, Pak. Itu pasti Pak Ceti, Pak. Dia pasti mau nagih utang juga. Berapa utang kita ke Pak Ceti? Cuma 100.000, Pak, untuk bayar cicilan utang ke Bu Raiba. Tapi harus lunas dalam 7 minggu, dan ibu harus store 20.000 setiap minggunya. Ibu belum bayar minggu lalu. Sekarang Pak Ceti udah datang lagi. Bu Lili, mana uangnya? 40.000. Baik, terima kasih Ibu-Ibu. Yang selanjutnya kita akan merencanakan hutang dengan hati-hati. Untuk yang selanjutnya kita akan memutar video. Mari kita simak bersama-sama ya Bu, untuk menyimak video film tentang Ibu Lili. Ibu ingat, di pelatihan kami kan pernah diajari tentang cara mengelola pinjaman. Sebelum berutang, harus dipastikan dulu apakah uangnya dipakai untuk kebutuhan dan bukan keinginan. Apakah ada cara lain agar kita tidak perlu berutang? Apakah kita mampu membayarnya kembali nanti? Dan apakah cara mencicilnya sesuai dengan kondisi pendapatan kita? Kita harus membandingkan dan memilih tempat meminjam yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kita. Pilihlah tempat meminjam yang menawarkan total pengembalian terkecil, dan koperasilah pilihan saya. Sayangnya, saya tidak punya simpanan di koperasi, sehingga tidak berhak meminjam di sana. Terpaksa saya ke tempat meminjam berikutnya, yaitu kelompok arisan simpan pinjam. Untung ibu-ibu mengerti kondisi darurat yang kami hadapi, dan sepakat meminjamkan Rp500.000, meskipun tabungan saya masih sedikit. Pinjaman boleh dikembalikan sekaligus saat jatuh tempo 4 bulan lagi. Sistem ini pas sekali dengan kondisi pendapatan kami. 4 bulan lagi, Pak Rusli ada kerjaan borongan dan saya bisa ngeburu karena musim panen. Kejadian ini menyadarkan kami bahwa seharusnya kami berdua sudah membiasakan menabung secara rutin sejak dulu. Terbukti bahwa menabung itu sangat penting untuk berjaga-jaga. Nah, Ibu, tadi setelah kita melihat film Ibu Lili, silahkan Ibu-Ibu untuk memberi tanggapan bagaimana film tadi yang sudah kita putar. Ya, untuk yang pertama, Ibu Lili itu pusing karena banyak hutang. Yang kedua, Ibu Lili tidak memperhitungkan pendapatannya Pak Rusli. Yang ketiga, Ibu Lili salah memilih tempat untuk meminjam hutang. Ya, baik. Setelah itu kita akan melihat film bersama-sama. Karena ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam meminjam hutang, sebelum meminjam hutang. Yang pertama, untuk apakah kita meminjam? Ya, sebaiknya hanya untuk memenuhi kebutuhan, bukan keinginan, atau untuk kegiatan yang produktif. Karena ketika kebutuhan itu terpenuhi, tidak akan mempengaruhi dalam kelangsungan hidup. Tetapi ketika keinginan tidak terpenuhi, tidak akan mempengaruhi kehidupan dalam sehari-hari. Yang kedua, apakah ada cara lain yang bisa dilakukan sebelum berhutang? Jika ada, menggunakan tabungan dulu atau aset terlebih dahulu. Jadi ketika kita mempunyai tabungan, lebih baik kita menggunakan tabungan terlebih dahulu ya Bu ya. Yang ketiga, berapa besar kita perlu meminjam? Sesuaikan jumlah pinjaman dengan kemampuan kita untuk membayarnya. Hitunglah berdasarkan jumlah pendapatan kita. Kemudian yang keempat,
bagaimanakah kita membayar kembali pinjaman? Sesuaikan pengembalian pinjaman dengan pola pendapatan kita. Pendapatan kita tetap atau tidak tetap, musiman atau tidak musiman, dan lain yang sebagainya. Untuk yang terakhir, kemanakah kita dapat meminjam? Bandingkan tempat-tempat meminjam yang ada. Carilah tempat meminjam dengan total pengembalian yang paling murah atau yang paling kecil. Seperti tadi, dalam film tersebut, Ibu Lili salah untuk memilih tempat meminjam. Seperti itu. Mari ibu-ibu kita bantu Ibu Lili dalam mengelola hutang. Silahkan ibu-ibu membuka buku pintar halaman 62 lembar cerita 2A tentang menghitung mahal murahnya hutang. Saya bacakan paragraf pertamanya ya Bu. Suatu hari, anak Ibu Lili yang bernama Agus sakit demam berdarah. Ibu Lili membutuhkan uang sebesar 500.000 untuk membayar tambahan obat dan transportasi. Pak Rusli baru saja mulai mengerjakan borongan pembangunan rumah selama 4 bulan. Sementara Ibu Lili baru mulai mengumpulkan uang karena musim panen sudah tiba. Dengan demikian, Ibu Lili terpaksa harus mencari pinjaman. Nah, apakah Ibu Lili boleh mengambil pinjaman? Ya, betul sekali. Ibu Lili boleh mengambil pinjaman atau berhutang. Karena hutang yang diambil oleh Ibu Lili untuk memenuhi kebutuhan, yaitu kebutuhan untuk membayar biaya rumah sakit Agus, anaknya. Nah, sekarang coba perwakilan setiap kelompok untuk membacakan satu paragraf lanjutan dari cerita yang telah saya bacakan. Kita mulai dari kelompok sebelah kanan saya ya Bu. Ya, cukup. Terima kasih ibu-ibu yang sudah membacakan cerita. Kemudian silahkan ibu-ibu mengerjakan masing-masing soal cerita yang telah dibacakan setiap kelompok selama 10 menit. Kemudian ditulis jawaban dan cara pengerjaannya di lembar kertas kosong yang telah disediakan. Setelah itu, tempel jawaban masing-masing kelompok di dinding yang telah disediakan. Oke, selamat siang ibu-ibu. Kita lanjutkan ya. Tadi ibu-ibu sudah mengerjakan soal ya. Kelompok dibagi menjadi 4 ya. Jadi soalnya sudah tahu ibu-ibu, sudah diselesaikan untuk PR-nya. Udah ya, ada. Sekarang biar untuk mempercepat waktu ya, saya bacakan ya. Dan jangan lupa untuk menjawabnya ibu-ibu harus, ini jawaban dari ibu-ibu ya, ada di soalnya di buku pintar halaman 62. Nah, ini jawaban ibu-ibu ya, tak bacakan ya, jawaban ibu-ibu. Yang pertama ini ya, Ibu Lili datang ke bank pasar. Menurut petugas di sana, ia bisa meminjam uang, namun harus mencicil pengembaliannya selama 10 bulan sebesar 50.000 per bulan. Ditambah bunga Rp10.000 per bulan. Selain itu, ia harus menyerahkan sertifikat tanah atau kendaraan bermotor. Ia tidak punya keduanya. Nah, setelah itu kita bisa menjawab soal yang dibacakan kelompok sebelah kanan saya. 1. Syaratnya yaitu tadi harus ada sertifikat dan kendaraan bermotor. B. Lama pengembalian 10 bulan. C. Total pengembalian adalah 50.000
ditambah 10.000 dikali 10 bulan sama dengan 60.000 rupiah kali 10 bulan jadinya 600.000 rupiah. Betul, untuk kelompok sebelah kanan saya. Terus kelompok sebelah kiri saya yang nomor 2. Ibu Lili bertanya kepada koperasi simpan pinjam di desa. Petugas koperasi mengatakan bahwa dengan pinjaman tersebut ia harus mengembalikan sebesar Rp45.000 selama 12 bulan. Namun demikian pinjamannya diberikan kepada anggota yang memiliki simpanan di koperasi. Ibu Lili belum menjadi anggota koperasi tersebut. Maka kalau belum jadi anggota koperasi tersebut, Bu Lili tidak boleh pinjam. Maka jawaban di nomor 2 ini, Ibu Lili harus menjadi anggota koperasi. Yang pertama, kalau sudah menjadi anggota koperasi, syaratnya yaitu tadi ya, anggota koperasi yang memiliki simpan pinjam. Simpan pinjamnya terserah, mau minimal 50.000 atau ke atas. Terus yang kedua, lama mengembalikan yaitu 12 bulan. Terus totalnya selama 12 bulan yaitu berapa ibu-ibu? Rp45.000 kali 12 bulan sama dengan Rp54.000. Ini jawaban kelompok di samping kiri saya. Betul ya ibu ya? Betul. Terus kelompok nomor 3 ya, ini kelompok nomor 3 ya. Ibu Lili bertanya pada salah seorang tetangganya yang bisa meminjam uang. Ia bisa mendapatkan pinjaman tanpa jaminan. Sama aja apa ibu-ibu? Rentenir ya, cara itunya. Terus untuk meminjam 500.000 hanya akan menerima uang Rp450.000 karena dipotong biaya awal yaitu 50.000. Kemudian ia harus mencicil mengembalikannya sebesar 30.000 per minggu selama 20 minggu. Banyak kan ibu-ibu ya? Iya banyak. Nah, bagaimana cara menjawab ini? Ya, di sini satu, tidak memerlukan syarat. Apa-apa bu? Tidak memerlukan syarat. Yang kedua, lama mengembalian yaitu 20 minggu. Jadi berapa bulan? 2 bulan setengah. Terus total untuk mengembalikan kalau Bu Lili pinjam yaitu berapa? Jadi total untuk mengembalikannya yaitu biaya di awal ditambah total cicilan yaitu Rp50.000 ditambah Rp30.000 kali 20 minggu. Jadi totalnya Rp650.000. Ini kalau dipinjam di tetangga kita yang sering meminjamkan uang ya. Nih. Terus kelompok 4 jawabannya yaitu sederhana sekali sekarang, yaitu soal 4 ini ya. Karena kita setiap kelompok punya simpan pinjam buat anggota. Tak bacakan untuk soal nomor 4 atau kelompok 4, yaitu Ibu Lili bertanya pada kelompok arisan yang diikutinya. Untuk dapat meminjam, Ibu Lili harus memiliki tabungan setengah dari jumlah pinjaman yang diperlukan.
tabungan Ibu Lili sebenarnya tidak mencukupi. Namun atas kebaikan hati dan kesepakatan anggota arisan, Ibu Lili bisa meminjam Rp500.000 untuk kebutuhan darurat, yaitu misalkan untuk berobat Mas Agus atau putranya. Untuk itu ia harus mengembalikan sebesar Rp550.000 dalam tempo 4 bulan. Nah, mudah kalau kita pinjam di kelompok arisan kita. Syarat paling utama yaitu memiliki tabungan. Terus lama pengembalian atau dalam tempo 4 bulan. Total pengembalian yaitu Rp550.000. Nah, sekarang ibu-ibu setelah melihat atau membaca soal dari 4 ini, ibu-ibu bisa mempertimbangkan mau pinjam di mana, ya. Lebih baik menurut kami, menurut ibu, pinjamnya di kelompok arisan. Oke, ibu-ibu sepakat ya? Ya. Oke, lanjut lagi Ibu PKA. Kita sekarang memilih tempat peminjaman yang tepat. Di sini ada beberapa sumber untuk kita dalam hal meminjam. Yang pertama, saudara atau kerabat dekat. Yang kedua, rentenir termasuk bank keliling. Yang ketiga, kelompok simpan pinjam, PKH, PKK ataupun arisan. Yang kelima, koperasi simpan pinjam. Dan yang terakhir di sini bank pasar. Dalam memilih tempat peminjaman, kita harus benar-benar menentukan yang pertama sumbernya, yang kedua proses cepat atau lambatnya peminjaman, yang ketiga perlu jaminan atau tidak, dan yang keempat ada batas maksimal pinjaman atau tidak, dan yang kelima bunga. Ini harus benar-benar diperhatikan karena memang bunga ini yang akan menyelamatkan kita dalam meminjam. Yang terakhir, periode atau cara pengembalian bisa disesuaikan. Nah, setelah itu kita harus benar-benar bisa dalam memilih tempat pinjam atau memperhitungkan seperti itu. Dan yang paling mudah itu biasanya dilakukan peminjaman kepada saudara kita. Karena apa? Karena yang pertama, prosesnya itu mudah dan tidak berbelit-belit karena kita meminjam kepada saudara kita sendiri. Dan yang kedua, tidak perlu jaminan. Yang namanya STNK, BPKB, surat tanah itu tidak diperlukan kalau kita sedang meminjam kepada saudara kita. Dan yang ketiga, ada batas maksimal ketika ada sebuah kesepakatan kita dengan saudara kita. Dan yang keempat, bunga total atau pengembalian tinggi itu tidak ada. Karena apa? Saudara kita biasanya itu meminjam tanpa adanya bunga. Dan yang terakhir, periode cara pengembalian bisa disesuaikan. Oke, di sini paham ya Ibu ya. Jadi kita bisa memilih tempat meminjam yang paling tepat. Oke? Sebagian besar dari kita tidak yakin bahwa kita dapat menyisihkan uang untuk menabung. Karena apa? Karena kita saat ini mempunyai penghasilan yang rendah dan tidak tetap. Perlu kita ketahui bersama bahwa menabung itu mengumpulkan sedikit demi sedikit agar lama-lama menjadi banyak, agar lama-lama menjadi bukit. Menabung harus segera kita lakukan, dimulai pada saat awal. Tidak harus menunggu semua pengeluaran sudah kita keluarkan terpenuhi, tetapi harus sejak awal kita melakukan kegiatan menabung. Ibu-ibu, setelah kita susun tadi gambar pada flipchart 2B,
kita dapat mengetahui bagaimana si semut menabung pada saat bulan atau musim kemarau. Sedangkan kita tahu bahwa belalang atau jangkrik itu bermalas-malasan. Ketika musim penghujan tiba, si semut mempunyai tabungan, mempunyai makanan persediaan yang masih bisa makan. Sedangkan kita tahu si belalang kelaparan. Si belalang kelaparan. Jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa menabung itu dapat digunakan untuk dalam keadaan darurat. Oleh sebab itu, marilah kita menabung. Salah satu tujuan menabung yaitu untuk mengatasi atau menghadapi situasi darurat, situasi yang tidak kita inginkan gitu ya. Kemudian menabung juga dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan kita, untuk mencukupi kebutuhan atau cita-cita kita di masa depan. Demikian. Ibu-ibu, agar menabung kita bisa dilakukan dengan sukses, maka kita perlu merencanakan menabung dengan cermat. Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam merencanakan menabung. Yang pertama adalah kita menentukan tujuan, misalnya untuk membayar uang pangkal SMA. Yang kedua adalah jumlah tabungan yang akan kita tuju. Yang ketiga adalah lama menabung. Kita menentukan dari jumlah tersebut, lama menabung bisa 1 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun. Yang ketiga adalah jumlah yang ditabung dalam setiap bulan atau dalam setiap hari. Ibu-ibu, tip untuk melakukan menabung dengan sukses, yang pertama adalah menabung penting untuk menjaga kita berjaga-jaga dan mencapai tujuan tertentu. Yang kedua adalah menabung tidak harus dilakukan dalam jumlah banyak, asalkan kita menabung secara disiplin, bisa setiap bulan atau setiap hari. Yang ketiga adalah buatlah rencana menabung untuk mencapai tujuan. Yang keempat adalah menabung harus disisihkan dari awal, bukan ditunggu ada sisa pengeluaran kita setiap bulan. Baik Ibu, kita akan belajar tentang memilih cara dan tempat menabung. Rutin menabung memang merupakan tantangan yang berat ya Bu, apalagi jika kita tidak memiliki penghasilan yang tetap. Nah, menabung dengan rutin ini dapat disesuaikan dengan pola penghasilan kita Bu, yaitu bisa sesuai dengan harian, mingguan, bulanan, atau musiman, asal ibu-ibu di sini langsung disisihkan ketika langsung mendapatkan penghasilan Bu. Nah, coba di sini ibu-ibu siapa yang sudah memulai untuk menabung dan di mana tempatnya Bu? Ya Bu Siti sudah mulai menabung ya Bu ya. Di mana Bu? Oh ya, di bank ya, hebat sekali Bu. Dan di sini kita perlu untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan tempat menabung untuk mendapatkan berbagai macam keuntungan. Coba lihat Ibu, di sini ada tabel tempat menabung, di mana di sini berbagai tempat menabung yang memiliki berbagai macam kelebihan dan kekurangan. Contohnya di sini ada di rumah ada celengan ya Bu. Di sini lokasi mudah dijangkau, setorannya tetapi tidak rutin. Nah, ini juga bisa diambil sewaktu-waktu, tapi tidak ada biaya administrasi dan tidak ada bunga. Tapi di sini juga ada resiko untuk dicuri. Terus di sini ada koperasi ya Bu. Koperasi lokasinya mudah dijangkau, setorannya juga harus rutin, terus bisa diambil sewaktu-waktu, dan biaya administrasi ada. Baik ibu-ibu, sudah dijelaskan tadi ya, bagaimana kita harus menabung, mengapa kita harus menabung, dan bagaimana cara yang paling tepat jika memang harus melakukan hutang ya. Jadi hutang itu tidak bisa sembarangan,
karena memang harus sesuai dengan kemampuannya kita. Jangan sampai jika nanti kita sudah berhutang hanya untuk keinginannya kita, kebutuhannya kita tidak terpenuhi, tapi malah menjadi beban untuk kehidupan kita selanjutnya. Dan tadi juga sudah dijelaskan bagaimana kita itu harus menabung. Kenapa harus menabung? Ya, banyak manfaatnya menabung itu. Menabung itu tidak perlu banyak, yang penting rutin. Ya, yang penting rutin dan berkesinambungan, karena hal itu akan sangat membantu ibu-ibu semua dalam mengelola keuangan keluarga. Karena ibu-ibu itu sebagai ujung tombak dalam pengelolaan keuangan di keluarga. Ya, kalau ibu-ibu semua tidak punya pengetahuan tentang bagaimana mengelola keuangan dengan baik, itu niscaya akan kerepotan, terutama bapaknya yang mencari nafkah. Nanti bapaknya marah terus, saya kemarin sudah setor, masa sudah habis lagi, bagaimana mengelolanya? Jangan sampai seperti itu. Nah, untuk mengulas pertemuan kita dari awal tadi sampai saat ini, akan saya tampilkan video agar ibu semua lebih mudah menangkapnya, dari bagaimana cara kita menabung dan bagaimana kita memilih utang yang baik. Silahkan dilihat dulu ya ibu-ibu. Sambil siapa tahu filmnya kecepatan, nanti sambil dibuka buku pintarnya ibu. Buku pintarnya ya, buku pintarnya yang warna hijau ini dibuka di halaman 61. Oke, sambil melihat filmnya, sambil dibaca-baca. Siapa tahu filmnya itu agak cepat bu, barangkali ada iklan motor lewat atau apa, biasanya bisa mengganggu konsentrasi kita. Coba ya, sambil dibuka bukunya, sambil dibaca dan dipahami. Ibu-ibu, keadaan darurat bisa datang setiap saat dan biasanya perlu banyak uang untuk mengatasinya. Kalau tidak punya tabungan, kita terpaksa berutang. Padahal berutang itu besar resikonya dan pengeluaran kita pun membengkak. Jadi, biasakanlah menabung supaya tidak terjebak untuk berutang. Sisihkanlah uang untuk ditabung segera setelah kita menerima pendapatan. Menabung tidaklah harus banyak, yang penting rutin dan disiplin. Menabunglah secara terencana untuk memenuhi kebutuhan tertentu, misalnya untuk mengumpulkan modal usaha. Dan yang tidak kalah penting, pilihlah tempat menabung yang paling menguntungkan kita. Bila kita sampai terpaksa berutang, rencanakanlah utang secara cermat. Pinjamlah uang hanya untuk memenuhi kebutuhan, bukan untuk keinginan. Gunakan tabungan yang ada lebih dulu sebelum memutuskan berutang. Dan sesuaikanlah jumlah utang dengan kemampuan kita untuk membayarnya kembali. Pikirkan juga bagaimana cara kita membayar cicilannya nanti. Bandingkan dan pilihlah tempat meminjam dengan total pengembalian yang paling murah dan sesuai dengan pola pendapatan kita. Bagaimana ibu? Sudah melihat filmnya ya? Filmnya sangat bagus sekali, meskipun singkat, tapi itu sangat bermakna dan itu sangat mengulas isi dari materi kita. Nah, tadi kan Bu Lili itu ya Bu, Bu Lili sudah mempunyai tabungan. Ketika ada keluarganya yang sakit, dia masih punya tabungan, jadi tidak perlu pusing Bu, aduh ada yang sakit nih, uangnya tinggal sedikit. Nah, Bu Lili tidak mengeluh seperti itu karena Bu Lili sudah berhasil menabung ya. Terus kemudian untuk mengekang keinginan kita dan untuk memberi kelancaran kita menabung, Bu Lili setelah menerima pembayaran, menerima penghasilan, atau mungkin setelah menerima penyaluran PKH-nya, Bu Lili tidak langsung dihabiskan. Ya, Bu Lili tidak langsung menghabiskan uangnya itu, langsung disisihkan untuk menabung. Biasanya Bu,
yang sudah-sudah kalau tidak kepepet itu tidak berhasil ya. Tidak berhasil. Jadi maksudnya dipepet ini dipaksa. Kita sisihkan. Jangan sampai nabung itu lah nantilah kalau sudah punya uang sisian baru saya nabung. Gitu ya. Kemudian menabunglah secara terencana. Ya, untuk memenuhi kebutuhan. Dan jangan lupa pastikan menabung di tempat yang aman. Jangan menabung di bawah kasur ya Bu, apalagi di kaleng. Nanti ada tuyulnya Bu. Iya, nggih. Jangan sampai. Nanti kalau di bawah kasur bapaknya tahu nanti diambil. Tidak jadi nabung, repot nanti ya. Kemudian bila kita seandainya kita harus menghutang, harus berhutang, pilihlah yang benar-benar yang sangat terpercaya. Misalkan di Dasawisma, di PKK, ataupun di koperasi, jangan sampai di rentenir. Itu akan sangat memberatkan jenengan. Mungkin saat berhutang kepengennya yang cepat cair, tapi kalau cepat cair biasanya cepat habisnya juga Bu. Ya, nanti berat nyaurnya, membayar hutangnya itu nanti berat. Ya, itu pilihlah yang selektif benar-benar. Misalkan meskipun lembaga yang terpercaya juga dilihat Bu, harus dilihat juga. Oh ini saya harus membayar segini nantinya, bunganya 50.000. Oh berat nggak ya kira-kira gitu ya. Jangan sampai sudahlah yang penting yang penting cepat cairnya, bayarnya nantilah dipikir belakangan. Jangan sampai seperti itu ya Ibu. Dan tetap meskipun bisa berhutang, jangan sampai berhutang dulu. Lebih baik menabung dulu daripada hutang ya. Dan sekali lagi dipikirkan dulu cara membayarnya, baru kita berhutang. Jangan sampai membayar utang dulu baru berpikir cara membayarnya. Jangan sampai seperti itu Ibu. Kemudian Ibu, kita dibuka lagi ya brosurnya yang warna hijau ini dibuka ya. Dibuka bagian kolom nomor 5. Kolom nomor 5, kemudian nomor 6 dan kolom 8 sampai dengan 10 ya. Dibaca bersama-sama ya Ibu. Yang pertama kolom 5. Biasakan menabung dengan disiplin. Biar sedikit tapi lama-lama jadi bukit. Itu akan lebih baik daripada tidak teratur. Nanti sampainya jumlahnya sama yang rutin sama yang itu nanti malah prosesnya lebih enak yang rutin. Hasilnya pun juga pasti akan yang lebih banyak yang rutin. Kemudian jika terpaksa ibu-ibu ini harus berhutang ya, sekali lagi saya tekankan, jangan sampai memikirkan pembayaran itu di belakang. Jangan sampai dipikirkan betul masak-masak. Utangnya untuk kepentingannya untuk apa? Jangan sampai utang untuk keinginan ya. Jangan sampai aku kepengen HP, anakku kepengen HP, tapi aku nggak punya uang. Utang dulu bayarnya besok gampang sambil jalan. Jangan sampai seperti itu Ibu. Berhutang untuk benar-benar memenuhi kebutuhan ibu-ibu semua. Kemudian kita geser ke kolom 8. Tips menabung ya. Tips yang pertama, tentukan tujuan menabung. Misalkan menabung untuk nanti anak saya ketika sudah besar tinggal buka tabungan, baru nanti selanjutnya kita menabung lagi untuk anak sekolah jenjang berikutnya. Yang pertama mungkin yang TK ya Bu, sekarang TK, PAUD mungkin belum terlalu mahal, walaupun beberapa juga ada yang mahal ya Ibu. Tapi pastikan benar-benar, yang penting pastikan menabung itu untuk memenuhi kebutuhannya ibu-ibu semua. Kemudian buatlah rencana menabung.
untuk mencapai sasaran tersebut ya. Misalkan anaknya sekarang baru lahir nih, ibu udah mulai menabung untuk nanti anaknya di usia ke 6 tahun masuk SD, atau 6 tahun sebelumnya ini 5 tahun 5 tahun untuk TK, kemudian untuk SD, menabung lagi untuk SMP, kemudian untuk SMA, dan nanti ke jenjang pendidikan tinggi ya. Jangan sampai menabung itu karena lagi ingin, jangan sampai. Pastikan menabung itu direncanakan sejak awal ya. Rencanakan, misalkan penghasilan saya 100.000 sebulan, itu yang pasti ada 100.000. Pastikan jenengan memilih tabungan yang tidak memberatkan ibu-ibu semua. Misalkan 5.000 saja, 5.000 tapi setiap hari. Itu akan lebih ringan daripada 150.000 setiap bulan. Itu akan terasa berat ibu ya. Dan kunci sukses yang menabunglah dengan disiplin. Jangan cuma kalau lagi kepengin ya ibu. Itu seperti itu ya. Kemudian ini tips berhutang. Sebenarnya kalau bisa jangan hutang, tapi kalau seandainya memang harus berhutang ibu ya, yang pertama pinjam hanya untuk kebutuhan, jangan untuk memenuhi keinginan ibu-ibu ya. Jangan untuk memenuhi keinginan anak juga. Keinginan yang anak tidak selamanya harus dipenuhi ibu ya. Tapi kalau kebutuhan itu harus dipenuhi ya. Tadi sudah dipelajari ya di sesi sebelumnya. Kalau bisa sekali lagi, kalau bisa gunakan tabungan atau aset terlebih dahulu sebelum berhutang. Jadi misalkan ada tabungan ya lumayan lah 100.000, ya itu dipakai dulu. Kekurangannya baru dimintakan hutang. Daripada jenengan misalkan butuh uang 200.000, sementara hanya punya uang 100.000, tabungannya ini ya bu, tabungannya hanya punya 100.000, terus kebutuhannya 150 tadi itu, jenengan berpikir mending tabungannya buat yang lain lah gitu. Tabungannya buat nanti yang lain, saya hutang aja untuk ngomong itu. Jangan dulu bu, lebih baik jenengan gunakan uang yang ada di tabungan itu, baru sisanya 50.000 itu tadi misalkan kurangannya itu tadi ya bu, jenengan baru berhutang ya. Kemudian pinjam sesuai dengan kemampuan ya, sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya jenengan punyanya kebutuhannya 150, terus ada tawaran utang 500.000, nanti dibayarnya gampang. Jangan sampai tergoda seperti itu bu ya. Kalau memang kebutuhannya 150, hutangnya ya cukup 150.000 saja ibu ya, tidak usah lebih-lebih. Nanti untuk jaga-jaga yang lain mending menyisihkan untuk menabung ya. Kemudian jangan lupa pilih waktu pengembalian sesuai dengan pola pendapatan ya. Kalau misalkan pendapatannya jenengan seminggu sekali ya, jenengan milih pengembaliannya hutangnya itu juga seminggu sekali. Jangan sampai jenengan pendapatannya sebulan sekali tapi mengembalikannya jenengan milih yang tiap minggu. Otomatis itu nanti akan menggerus dan itu akan mempengaruhi mempengaruhi pendapatannya ibu semua ya. Itu tips yang diperoleh dari brosur ya ibu. Baik ibu, kita lanjutkan, buka kembali lagi buku pintarnya, itu di halaman 22 dan 23. Nah, itu ada beberapa pertanyaan. Latihan 2A tentang merencanakan utang dengan hati-hati. Nah, itu ada pengantarnya sedikit. Silahkan dibaca. Itu untuk PR ya ibu. Di sesi berikutnya akan dibahas. Harus digarap, harus dikerjakan ya, untuk melatih. Nanti kalau nggak dilatih, nanti sesi yang dibahas tadi ini nanti ibu-ibu lupa semua ya. Untuk apa yang jenengan
ibu-ibu semua sudah dapatkan hari ini akan terasa sangat berguna jika diimplementasikan, diterapkan di kehidupan ibu-ibu semua sampai di rumah nanti ya. Di keluarga ibu-ibu, terapkan apa yang sudah didapatkan. Baik Ibu, saya kira pertemuan hari ini cukup sekian. Nanti sebelumnya jenengan sudah membahas, sudah menerima ya, bagaimana cara mengekang keinginan, bagaimana cara menabung, dan bagaimana cara berhutang. Di sesi berikutnya akan dibahas bagaimana kita meningkatkan pendapatan. Pasti akan sangat menarik. Semakin ke depan kita akan lebih menarik. Baik Ibu, jangan lupa dikerjakan di rumah PR-nya. Saya kira cukup. Sekian, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dalam penyampaian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.